Kan nanti kaidahnya gini, Pak. Kulla dolalatin, kulla bid'atin itu harus ada penekanan dulu. Kulla bid'atin sayyi'atin dolalah. Jadinya begitu. Kalau bid'ahnya jelek, kalau bid'ahnya menyimpang, baru itu dolalah. Tapi kalau bid'ahnya tidak jelek, bid'ahnya tidak menyimpang, maka tidak dolalah. Gitu loh, gitu sebenarnya. Ini kan lebih rumit sebetulnya penjelasannya, karena membutuhkan penekanan bahasa secara komprehensif. Dan saya rasa teman-teman yang lain tidak mau membahas seperti itu. Pokoknya kalau sudah kulu dolalatin finah, yang namanya kulu semua nggak ada terkecualinya. Khalas. Itu persoalannya. Di situ perbedaan pendapat para ulama. Kalau Imam Syafi'i menyatakan nggak bisa kulu bid'atin, di sini harus ada sifatnya. Apa sifat yang jeleknya? Yang ditegaskan, misalkan kulu bid'atin sayyatin atau kulu bid'atin mazmumatin, itu baru dolalah. Kalau kemudian bid'ahnya tidak sayyatin, tapi bid'ahnya hasanatin, maka diizinkan oleh agama. Kurang lebih gitulah pendapat Imam Syafi'i. Sekarang gini, Pak. Kalau definisi sunnah Nabi itu adalah semua hal yang berkaitan dengan Nabi. Itu namanya sunnah Nabi. Mau ngaji di kajian manapun, kita tanya, Ustadz, sunnah Nabi itu apa? Maka rata-rata jawaban Ustadz adalah sunnah Nabi adalah semua perkara yang dinisbatkan kepada Nabi. Baik ucapan Nabi, berarti semua ucapan Nabi adalah sunnah Nabi. Perbuatan Nabi, berarti semua perbuatan Nabi adalah sunnah Nabi. Yang ketiga, persetujuan Nabi. Nabi nggak berkata, bersabda, Nabi tidak melakukan apa-apa, tapi Nabi mengizinkan sahabat melakukan atau mengucapkan sesuatu. Berarti itu namanya persetujuan. Itu pun sunnah Nabi. Atau sifat yang melekat pada diri Nabi. Cara jalan Nabi, cara duduk Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi. Itu semuanya sifat Nabi. Dan itu pun sunnah Nabi. Rambutnya, jenggotnya, alis matanya, dadanya, tangannya, kakinya, jalannya, semua itu merupakan sunnah Nabi. Dan yang kelima adalah himmah, cita-cita Nabi. Semua yang Nabi cita-citakan itu adalah sunnah Nabi. Nah, itu namanya sunnah Nabi. Dan kalau ngomongin sunnah Nabi, belum ngomongin hukum. Sunnah Nabi itu belum punya penekanan hukum. Penekanan hukum akan muncul kalau dibahas melalui pendekatan usul fikih. Misalkan, Nabi pipis sambil duduk. Sambil jongkok, maaf. Nabi pipis sambil jongkok. Itu sunnah Nabi bukan? Jawabannya, sunnah Nabi. Hukumnya wajib, sunnah mubah. Hukumnya. Kan Nabi pipis itu pasti jongkok. Pertanyaannya, itu sunnah Nabi? Jawabannya, itu sunnah Nabi. Pertanyaan berikutnya, hukumnya wajib, sunnah mubah. Bisa mubah, bisa sunnah. Yang jelas bukan wajib. Karena kalau pipis sambil jongkok itu wajib, ketika kita pipis sambil berdiri, semuanya akan dihukumi berdosa. Dan itu masalah. Dosalah yang namanya apa? Urin apa itu namanya? Kenapa? Kalau itu dihukumi wajib. Nabi makan dengan 3 jari. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makan dengan 3 jari. Sunnah. Karena kalau ini diwajibkan, Bapak makan pakai sendok, pakai garpu, itu akan dihukumi berdosa. Karena meninggalkan yang wajib. Jadi sunnah Nabi itu fix ada. Tapi hukumnya apa? Tolong perjelas kepada umat. Jangan kemudian Ustadz hanya mengajarkan, kalau mengikuti sunnah Nabi begini, nggak mengikuti sunnah Nabi akan disiksa begini, begitu segala macam. Jelaskan dulu ketentuan hukumnya seperti apa. Jangan menutupi bayan, jangan menutupi penjelasan. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah ta'khirul bayan indal hajah, itu la yajuz. Mengakhirkan penjelasan padahal dibutuhkan oleh umat itu tidak boleh. Jelasin dong umat. Kenapa? Bisa menunda. Kalau ini mungkin tidak menyebutnya cuma menunda. Tapi itu jadi masalah. Pokoknya kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang menolak sunnah Nabi, maka falyahdharil ladzina yukhalifuna, dan seterusnya dibacakanlah ayatnya. Itu betul dalam sebuah konsepsi, tapi dalam praktek kita akan pahami sunnah Nabi itu ada hukumnya. Tolong jelaskan dulu hukumnya apa, supaya umat tidak keliru. Termasuk misalkan, Ustaz, Nabi itu berjenggot. Sepakat, tidak ada ulama yang berani mengatakan Nabi tidak berjenggot. Nabi berjenggot. Khalas, Pak.
Pertanyaannya, kalau Nabi berjenggot, sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Kenapa itu? Sifat yang melekat pada fisik Nabi. Pertanyaannya, wajib, sunnah, mubah hukumnya. Wajib, sunnah, mubah. Bukan panjang pendeknya. Nah, apa wajib, sunnah, mubah hukumnya itu? Monggo, kita jawab kalau misalkan wajib, berarti tidak boleh dipotong. Kalau hukumnya sunnah, berarti masih ada ruang-ruang boleh dipotong. Itu jenggot, Pak. Itu kita sepakat. Nggak ada ulama yang bilang itu bukan sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Karena Nabi berjenggot. Seumur hidupnya Nabi berjenggot. Pertanyaannya, kalau itu sunnah Nabi, hukumnya apa? Nah, itu persoalan hukum itu berbeda dengan sunnah Nabinya. Kalau misalkan jenggot itu wajib, Ustaz. Karena dia melekat pada diri Nabi. Nabi nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah potong segala macam. Maka nanti kaidah yang lain, Pak. Alis Nabi itu kan nyambung dalam satu riwayat. Bapak nyambung nggak alisnya? Nanti nggak nyunah, Pak. Tato. Sulam alis. Jadi itu persoalan-persoalan. Makanya sifat itu nanti akan dikenai hukum yang wajib ada, yang sunnah ada, yang mubah ada, yang makruh ada, bahkan yang haram pun ada. Itulah sunnah Nabi. Nah, lawan sunnah Nabi adalah bid'ah. Saya ulangi, lawan sunnah Nabi itu bid'ah. Bukan lawan sunnah Nabi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bukan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu adalah sub daripada sunnah Nabi. Itu penjelasan daripada sunnah Nabi. Lawan sunnah Nabi itu bid'ah. Sekarang kita pakai kalimat logikanya. Apakah semua sunnah Nabi itu wajib? Jawabannya, sekarang saya balik. Apakah semua bid'ah itu haram? Ya harusnya jawabannya tidak, karena sebagaimana sunnah Nabi gitu. Nanti kalau jawabannya begini, semua sunnah Nabi wajib tidak? Tidak. Semua bid'ah haram? Haram. Itu kurang match dalam logika tuh. Harus match. Kalau sunnah Nabi tidak semuanya wajib, maka bid'ah tidak semuanya haram. Bid'ah pun ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ustaz jangan ngarang, Ustaz. Itu yang ngomong ulama namanya Izzuddin bin Abdissalam. Itu yang menyampaikan ulama namanya Imam Nawawi, bahwa bid'ah dibagi 5 hukumnya. Ya kalau nggak setuju dengan Imam Nawawi silahkan. Tapi ketika Ustaz mengutip Imam Nawawi bukan berarti Ustaz menyelisihi sunnah Nabi, nggak gitu. Sehingga nanti bid'ah itu pun memiliki kerangka hukumnya. Kalau kemudian semua yang tidak ada di zaman Nabi itu dihukumi haram, maka kesimpulan itu akan berimplikasi pada kerancuan berpikir. Ulang, kalau semua yang tidak ada di zaman Nabi dihukumi haram secara dihukumi bid'ah, ya bid'ah itu ada hukumnya. Kalau bid'ah kan bukan hukum. Ulang, bid'ah itu bukan hukum. Ketika semua yang tidak ada di zaman Nabi kita sebut dengan bid'ah dan semua bid'ah kita hukumi haram, maka akan muncul kerancuan berpikir. Kalau semua yang tidak ada di zaman Nabi itu dihukumi haram, apapun itu. Contoh, Nabi pernah enggak, Pak? Ini saya tanya. Salat sehari semalam 100 rakaat. Pernah enggak? Serius nih, Pak, pernah? Nabi itu sehari semalam pernah nggak sholat 100 rakaat? Nggak tahu maksudnya. Tapi sampai bekak-bekak ada ya, Sob ya? Ada, tapi 100 nggak rakaatnya? Aneh, kok nggak ada nih? Saya ngutip kemudian, Pak. Nah, ini saya bacain aja ya. Beberapa fakta dan data. 1. Imam Bukhari kalau mau nulis kitab hadis, beliau mandi dulu, kemudian sholat 2 rakaat dulu. Kira-kira sholat apa itu? Sholat istikharah. Dan itu dilakukan secara rutinan. Sedangkan jumlah hadis dalam Sahih Bukhari ada 7.560 hadis. Berarti berapa rakaat sholat? Kali 2. Oke, itu masih sholat istikharah. Imam Malik, sehari semalam sholatnya 800 rakaat. Itu dalam Tobaqot Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la. Imam Malik sholatnya 800 rakaat per sehari semalam. Sholat apa itu namanya? Ada yang berani bilang bid'ah? Pelakunya Imam Malik. Emang siapin lu? Nah, iya makanya. Kita ini udah ngomongin, oh gak boleh sholat ratusan rakaat, gak ada dari sononya. Imam Malik 800. Nah, itu kok bisa ya? Kok bisa ya? Boleh tahu. Bisa ya. Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya itu 300 rakaat sehari semalam.
Kalau sakit turun 150. Itu sakit. Sholatnya 150. Jangan tanya yang wajib. Jangan tanya rawatib. Udah selesai itu urusan. Jangan tanya duha dan tahajud. Selesai itu urusan. Ini sehari semalam. Di luar sholat sunnah yang ada 150. Ada ustaz suka bilang ini. Yang sholat sunnah aja masih banyak. Jangan nambah-nambahin. Nih Imam Ahmad nambah-nambahin nih. Mau diapain nih? Kita juga boleh nambah-nambah. Imam Ahmad nambah-nambah nih. Berani nggak nih marah-marah? Ini yang paling indah nih. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu sering berselisih pendapat. Kata Imam Ahmad, sungguh aku berdoa kepada Allah untuk kebaikan Imam Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun. Dan aktivitas ini yang nggak ada di ustadz sekarang itu. Saya pastiin itu. Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i yang notabene rival dalam pemikiran selama 40 tahun. Didoakan dalam sholatnya. Ini diantara redaksi doanya. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris asy-Syafi'i. Ini doanya Imam Ahmad. Kurang indah apa coba zaman dulu? Sekarang nih baru juga kelas sedikit sudah mendoakan kematian untuk saudara. Bikin malu memang nih orang. Contoh lain nih. Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu Hambali. Dia punya kitab namanya Al-Mughni. Dijelaskan dalam kitab Zail Tobaqot Hanabilah karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dijelaskan oleh beliau, Ibnu Qudamah tidak mendengar tentang sholat kecuali dia lakukan, tidak mendengar satu hadis kecuali ia amalkan. Ia sholat bersama dengan orang lain di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ada yang suka nggak suka sama nisfu Sya'ban? Ini riwayatnya. Mau diapain itu Ibnu Qudamah? 100 rakaat loh, nisfu Sya'ban. Kita ini kan baru nisfu Sya'ban 2 rakaat itu udah rame. Gak boleh mengkhususkan sholat di malam nisfu Sya'ban. Ibnu Qudamah 100 rakaat, gimana urusannya? Padahal awal prolognya tidak ada sholat kecuali dia amalkan, tidak ada hadis kecuali dia amalkan. Berarti kan nisfu Sya'ban di mana nih? Kalau dia amalkan berarti dia punya referensi ya. Gak mungkin Imam Ibnu Qudamah mengamalkan sesuatu tanpa referensi. Terus kenapa ustaz sekarang bilang itu bid'ah? Karena Anda paham. Kurang literasi. Kurang piknik. Jalan-jalan, ya, piknik itu, Pak. Biar clear lah, ya. Urusannya biar enak. Gitu. Terakhir, Pak. Seorang ini. Ibadahnya Ali bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau salat 1000 rakaat sehari semalam sampai lututnya seperti benjolan onta. Nah, ini adalah kelas kita sama kelas subuh bangun pas azan, ya. Itu kelas kita tuh udah lumayan itu, bangun subuh pas azan tuh udah lumayan itu. Itu level kita. Maksud saya begini, ketika bicara praktek bid'ah, maka kita akan dudukan persoalannya. Ini kalau kita bicara bid'ah itu yang penting tidak ada di zaman Nabi maka dihukumi bid'ah dhalalah finnar. Ini praktek para ulama mau diapain? Mau diapain nih praktek para ulama? Kalau kita menyimpulkan semua yang tidak ada di zaman Nabi pasti bid'ah dhalalah finnar. Di dalam Al-Kahfi ada yang disebut dengan safinah yang dirusak oleh Nabi Khidir. Namanya surat Al-Kahfi ayat 79. Jadi singkat cerita gini, Pak. Khidir Nabi Musa dibantu orang nyebrang naik perahu. Udah nyampe nih di tempat tujuan, bukannya ngucapin makasih, bukannya ngasih duit, malah perahunya dirusakin, dibolongin, titik-titik itu bolong. Kata Nabi Musa, nih orang aneh nih. Orang kita baru diselamatin ini, baru dibantu nyebrang, kok bisa perahunya malah kita rusakin? Dijelaskan oleh Khidir, kata Khidir, ini kali. Wa kana wara'ahum malik. Karena di belakang perahu ini ada malik. Malik di sini kalau perampok di lautan itu perompak. Wa kana wara'ahum malik, karena di belakang perahu ini ada perompak. Ya'khudhu kulla safinatin gosba. Mereka akan mengambil perahu dengan cara gosob, merampas, akan merampas perahu gitulah. Jadi yang namanya perompak kalau lihat perahu bagus pasti mereka rampas. Kalau perahunya bagus. Kalau perahunya jelek, nah itulah alasan Nabi Khidir kenapa kemudian merubangi atau merusak yang namanya perahu yang sudah ditumpangi. Karena kalau perahu ini jelek tidak akan diambil. Tapi boleh cek kalimatnya itu kulla safinatin gosba. Setiap perahu akan dirampas. Tapi prakteknya semua perahu nggak dirampas.
Pada akhirnya semua perahu nggak dirampas. Tidak. Kenapa ada tidaknya? Karena yang rusak tidak di. Tapi kalimatnya pakai kula, Pak. Kula itu seluruh. Seluruh perahu itu dirampas. Kula safinatin gosba, kula dolalatin finar, itu sama deh secara redaksional. Semua perahu akan dirampas. Kenyataannya semuanya dirampas tidak? Tidak. Kenapa nggak ada kalimat tidak dirampas? Karena kalau perahunya jelek itu tidak dirampas. Walaupun kalimat teksnya pakai kula. Kan harusnya kalau kula itu ya semuanya. Yang bagus, yang jelek harusnya dirampas. Nggak harusnya begitu. Kalau kula harusnya kula itu seluruhnya harus begitu. Kok bisa ada kalimat kula hanya yang dirampas, hanya yang bagus saja, sehingga yang tidak bagus tidak akan dirampas. Maka nanti kaidahnya gini, Pak. Kula dolalatin, kula bid'atin itu harus ada penekanan dulu. Kula bid'atin sayiatin dolalah. Jadinya begitu. Kalau bid'ahnya jelek, kalau bid'ahnya menyimpang, baru itu dolalah. Tapi kalau bid'ahnya tidak jelek, bid'ahnya tidak menyimpang, maka tidak dolalah. Gitu loh, gitu sebenarnya. Ini kan lebih rumit sebetulnya penjelasannya, karena membutuhkan penekanan bahasa secara komprehensif. Dan saya rasa teman-teman yang lain tidak mau membahas seperti itu. Pokoknya kalau sudah kulu dolalatin fina, yang namanya kulu semua nggak ada terkecualinya. Khalas. Itu persoalannya. Di situ perbedaan pendapat para ulama. Kalau Imam Syafi'i menyatakan nggak bisa kulu bid'atin, di sini harus ada sifatnya. Apa sifat yang jeleknya? Yang ditegaskan, misalkan kulu bid'atin sayyatin atau kulu bid'atin mazmumatin, itu baru dolalah. Kalau kemudian bid'ahnya tidak sayyatin, tapi bid'ahnya hasanatin, maka diizinkan oleh agama. Kurang lebih gitulah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kaidah bid'ah itu harusnya difahami jauh lebih komprehensif. Tidak hanya sekedar kalau nggak ada di zaman Nabi, sesat, nggak bisa. Harus ada penelaahan lebih lanjut. Kalau ada di zaman Nabi, dihukuminya tidak semuanya wajib, maka yang tidak ada di zaman Nabi belum tentu dihukumi semuanya haram atau dihukumi semuanya sesat. Perlu ada perangkat yang lebih minimal, buka mendet di situ aja dulu deh. Baru selebihnya kita bisa ngobrol lebih lanjut sambil ngopi. Kan lebih enak. Allah.